Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh anak-anak. Selamat pagi semuanya. Perkenalkan, nama ibu adalah Elitia Rosita Dewi. Baik, sebelum mulai pembelajaran, yuk berdoa terlebih dahulu. Pada kesempatan ini, kita akan membahas tentang zakat. Adapun submateri yang akan kita bahas, pertama, pengertian zakat, kedua, dalil zakat, 3, syarat muzaki, 4, syarat objek zakat, dan yang kelima, golongan penerima zakat. Nah, sebelum masuk materi, apa sih itu zakat? Adapun pengertian zakat secara bahasa, artinya tumbuh, berkah, dan suci. Adapun secara istilah, zakat memiliki arti pemberian yang wajib diberikan dari harta tertentu menurut sifat-sifat dan ukuran kepada golongan tertentu. Dalil zakat. Sebagaimana Allah berfirman dalam Quran Surah Al-Baqarah ayat 43. Wa aqimus sholata wa atuz zakata warka'u ma'ar raki'in. Artinya, dirikanlah sholat, tunaikanlah zakat, dan rukuklah bersama dengan orang-orang yang ruku. Anak-anak, tahukah kalian apa saja syarat muzaki? Baik, syarat muzaki yang pertama adalah Islam. Yang kedua, merdeka. Yang ketiga, balik. Dan yang keempat, berakal. Setelah sebelumnya kita mengetahui tentang syarat-syarat menjadi seorang muzaki, kali ini kita akan membahas tentang syarat objek zakat. Yang pertama, milik penuh. Yang kedua, mencapai nisab. Kemudian yang ketiga, lebih dari kebutuhan pokok. Yang keempat, bebas dari hutang. Dan yang terakhir, berlaku setahun atau haul. Pada bagian terakhir, kita akan membahas tentang golongan penerima zakat. Apakah kalian sudah tahu siapa-siapa saja yang menjadi golongan penerima zakat? Yuk simak berikut ini. Sebagaimana dalam Quran Surah At-Taubah ayat 60, pada ayat ini dijelaskan siapa-siapa saja yang berhak menerima zakat. Allah berfirman, sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang miskin, amil zakat yang dilunakkan hatinya atau mualaf, untuk memerdekakan hamba sahaya, untuk membebaskan orang yang berhutang, untuk jalan Allah, dan untuk orang yang sedang dalam perjalanan sebagai kewajiban dari Allah. Allah Maha Mengetahui, Maha Bijaksana. Maka, berdasarkan Quran Surah At-Taubah ayat 60, yang pertama, golongan penerima zakat yakni orang fakir, kedua orang miskin, ketiga mualaf, kemudian yang keempat amil zakat, yang kelima hamba sahaya, dan keenam orang berhutang. Kemudian orang ketujuh adalah orang yang di jalan Allah atau fisabilillah, dan yang kedelapan adalah musafir. Mungkin cukup sekian materi yang dapat Ibu sampaikan. Selanjutnya, Ibu akan memperkenalkan media pembelajaran untuk materi zakat. Media pembelajaran yang dapat kita gunakan pada materi ini adalah Pandas, papan cerdas. Berikut ini merupakan gambaran Pandas. Kemudian yang selanjutnya merupakan word scramble atau kata acak yang akan digunakan pada Pandas. Sebelumnya, perlu kalian ketahui bahwa Pandas ini dapat digunakan sebagai media evaluasi materi zakat, yang mana Pandas ini digunakan sebagai sarana hiburan dan evaluasi untuk peserta didik dalam mencapai tujuan pembelajaran materi zakat. Baik, langsung saja kita masuk yang pertama, cara pembagian kelompok. Yang pertama, bagi kelas menjadi 5 kelompok. Jika telah dibagi, maka siapkan lotre angka yang akan setiap perwakilan kelompok ambil. Yang kedua, guru mempersilakan perwakilan kelompok untuk mengambil lotre. Dan yang ketiga,
guru mempersilahkan membuka lotre yang diperoleh dan menginstruksikan perwakilan kelompok untuk menyebutkan angka yang mereka dapat. Yang keempat, guru membagi pembagian yang akan mereka kerjakan. Misalnya, kelompok 1 mengerjakan syarat muzaki, nomor 2 atau kelompok 2 mengerjakan pengertian zakat, dan seterusnya. Yang kelima, guru membagikan kata acak atau word scramble kepada peserta didik. Dan yang keenam, guru membacakan aturan main media pembelajaran. Aturan main. Yang pertama, guru menyampaikan bahwa waktu permainannya selama 2 menit. Yang kedua, guru menginstruksikan bahwa tidak boleh ada bisikan dari teman yang tidak bertugas atau bekerja sama. Yang ketiga, guru mempersilahkan 2 peserta pertama untuk bersiap-siap maju terlebih dahulu. Kemudian, guru memberikan pushpin untuk menempelkan kata-kata yang berkaitan di pandas. Yang keempat, guru mempersilahkan 2 peserta pertama untuk berkompetisi mencari kata-kata atau hal-hal yang berkaitan atau berhubungan dengan sub-bahasan yang kelompok mereka dapatkan selama 20 detik. Yang kelima, setelah 20 detik pertama, guru mempersilahkan peserta selanjutnya untuk melanjutkan pekerjaan teman sekelompoknya yang sebelumnya. Yang keenam, kemudian berlanjut hingga waktu yang telah ditentukan selesai. Yang ketujuh, setelah waktunya habis, guru bersama peserta didik memeriksa pekerjaan per kelompok. Jika salah, maka poin akan dikurangi. Jika benar, maka poin akan bertambah. Kedelapan, jika terdapat kesalahan jawaban, guru memberikan penguatan dan pengulangan materi secara singkat guna memperbaiki kesalahan tersebut.